Oke, untuk video kali ini kita membahas mengenai simulasi dari blok situs ya. Tapi kali ini kita menggunakan Cisco Packet Tracer ya. Untuk yang belum punya Cisco Packet Tracernya, silahkan kalian download terlebih dahulu ya. Oke, untuk alat dan bahan yang akan kita gunakan, kita membutuhkan satu buah server dan 3 buah klien ya. Oke, di sini kita menggunakan satu buah laptop sebagai kliennya. Lalu kita butuh satu buah switch. Di sini saya menggunakan PT switch ya. Jangan lupa kita pasangkan kabelnya secara otomatis biar cepat. Oke, jika sudah seperti ini, kita percepat terlebih dahulu agar koneksinya langsung tersambung ya. Kalau sudah hijau seperti ini, kita konfigurasi di server ini. Namun sebelum itu, kita akan memberikan suatu catatan mengenai alamat emailnya. Maksud saya alamat IP. Untuk alamat IP dari masing-masing komputer ya. Di sini misalkan kita akan menambahkan alamat untuk server yaitu 192.168.100.1 misalkan seperti itu. Kemudian di klien kedua kita gunakan 192.168.100, maksud saya 100.2. Kemudian di klien kedua kita gunakan .3 dan terakhir 192.168.100.4. tapi kita akan disetting secara DHCP otomatis ya, DHCP server ya, kita tidak akan secara statik. Oke, kita masuk dulu ke bagian server, lalu masuk di bagian desktop, ada IP configuration, bisa juga di bagian service ya, tapi saya gunakan di bagian desktop, di bagian IP configuration. Nah, untuk server sendiri kita harus pakai static ya, IP configuration-nya. Bagian address kita masukkan sesuai dengan yang tadi kita tuliskan. Oke, di sini kita masukkan 192.168.100.1. Jangan lupa di blok untuk di copy agar nanti bisa cepat ketika proses pemindahan ya, atau di paste. Gateway-nya kita gunakan lagi IP yang sama, dan DNS-nya juga kita gunakan alamat IP yang sama ya. Oke, kalau udah seperti ini kita close, lalu masuk ke bagian service. Sebelumnya di bagian HTTP, saya akan rubah dulu di bagian indeks HTML-nya agar nanti terlihat perbedaannya gitu, dan hasilnya juga. Sekarang di sini saya tulis subscribe channel R kuadrat. Di sini saya save. Oke, yes, kembali ke file manager. Oke, kita setting dulu di HCP. Ini untuk si kliennya ya. Jangan lupa di bagian interface dan service-nya kita centang yang bagian on. Untuk server pool-nya bisa kalian rubah, bisa tidak. Kalau saya tidak dirubah. Nah, untuk di pool gateway-nya kita masukkan alamat yang tadi, DNS-nya juga tinggal di copy paste ya di sini. Nah, untuk start IP address-nya untuk si klien tadi kita mulai dengan angka 2 ya. Oke. Selebihnya kita langsung save saja. Oke, sudah tersimpan. Kalau sudah di bagian DHCP, kita masuk ke bagian DNS. Dan jangan lupa di bagian DNS service-nya centang juga bagian on ya. Nah, kemudian kita masukkan name di sini yaitu untuk URL atau alamat yang akan kita berikan gitu. Misalkan di sini saya membuat rkuadrat.com. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk addressnya masukkan si DNS yang tadi ya,
yang sama dengan alamat IP di server. Tinggal paste aja. Kalau udah seperti ini, kalian tinggal add. Nah, di sini sudah ada ya. Oke, sekarang kita masukkan di bagian alamat IP masing-masing klien. Masuk ke bagian desktop, masuk ke bagian IP, kemudian kita klik bagian DHCP, maka secara otomatis dia akan menerima alamat IP ya. Nah, sesuai kan 192.168.100.2 sama seperti ini. Oke, lakukan hal yang sama di bagian PC 2 dan maksud saya klien kedua dan klien ketiga. Kita coba dulu ya, buka dari ketiga klien ini. Ini PC 2, ini PC 3, mana? Ini PC 4. Nah, ini yang PC 2, kita coba mengakses di bagian web browser. Nah, kita masukkan alamat yang tadi kita buat ya, rquadrat.com, untuk memastikan apakah alamat ini bisa diakses atau tidak. Nah, ini ya, sudah muncul tampilan seperti ini, subscribe channel rquadrat. Oke, kita buka di bagian yang lainnya apakah sudah terhubung. rquadrat.com. Oke, sudah terhubung. Lalu di PC yang ke klien kedua. Oke, sudah terhubung semuanya ya. Nah, ini baru tahap permulaan. Kita baru membuat alamat IP untuk masing-masing klien ya, dan membuat alamat DNS ini. Nah, selanjutnya kita akan memblok situs tersebut. Kita umpamakan seperti itu ya. Misalkan kita akan memblok situs tersebut di si laptop ini, si klien yang pakai laptop ini, sedangkan yang lain bisa terbuka. Nah, caranya kalian buka di bagian server. Oke, kemudian masuk ke bagian desktop. Lalu scroll cari yang namanya firewall, tapi pilihannya yang IPv4 ya. Jangan yang P6 karena tadi kita buat IPv4 versi 4. Oke, tampilannya seperti ini. Jangan lupa di bagian service kalian centang di bagian on. Ini dibiarkan saja. Lalu di bagian action, nah ini ada allow dan deny ya. Kalau allow itu untuk disetujui atau bisa diakses. Nah, kalau deny ini kebalikannya, yaitu kita memblok IP tersebut, misalkan gitu ya. Nah, karena kita akan memblok IP yang klien laptop tadi, misalkan kita pilih dulu yang deny. Nah, tadi kan alamat IP si klien laptop itu akhirannya itu 4 ya. Nah, seperti ini. Sedangkan si klien 2 dan 3 1 dan 2 awalannya itu 2 dan 3. Nah, ini yang diblok, yang deny, masukkan si alamat yang di laptop. Lalu di bagian protokol pilih yang IP, kemudian untuk yang ini masukkan 0.0.0. Kalau sudah seperti ini, kalian tinggal add. Nah, jangan lupa jika ada yang diblok maka harus ada yang diizinkan ya. Nah, yang diizinkan yang dua klien tadi, yang pertama dan yang kedua. Nah, berarti kita pilih allow, masukkan. Berarti yang kedua itu yang pertama itu akhirannya 2, ininya sama seperti tadi. Ini kita add, kemudian masukkan lagi allow untuk klien kedua. Nah, yang klien kedua itu akhirannya itu 3 gitu kan ya. Kemudian di protokol kalian pilih IP sama seperti tadi, seperti ini, lalu add. Nah, kalau sudah seperti ini kita akan menguji langsung ya. Jangan lupa kita refresh dulu, dipercepat dulu.
Oke, kita buka. Nah, tadi kan yang diblok yang ini ya. Kita akan buktikan. Buka yang ini, misalkan klien pertama. Kita buka di bagian web browser. Ini yang laptop. Kita buka juga di bagian browser. Nah, kita tulis tadi itu rquadrat.com. Dia akan loading ya, lama ya. Berbeda dengan yang satu ini, rquadrat.com. Nah, dia langsung ada. Sedangkan yang ini dia tidak bisa diakses ya, atau diblok. Sehingga kalau dipercepat, maka hasilnya seperti ini ya. Bentar. Nah, hostname unresolved. Coba kita buka di bagian yang kedua, klien kedua. Apakah ini bisa dibuka? Nah, yang ini bisa dibuka ya. Yang tidak bisa dibuka itu yang pakai laptop tadi. Nah, gimana kalau kita mau merubahnya? Misalkan yang ini jadi dibuka, yang pertama jadi diblok. Nah, caranya balik lagi ke tadi ke server di bagian desktop, lalu cari lagi di bagian firewall. Nah, ini kan yang laptop ya, yang 4. Kita klik, lalu ganti ininya menjadi allow. Nah, terus yang klien pertama, yang titik 2, ini klik, yang tadinya allow menjadi deny. Nah, seperti ini. Kalau sudah, tinggal save. Tadi mana? Oh, yang ini belum di save ya, saya lupa. Yang laptop. Terus save. Nah, seperti ini. Maka yang diblok itu yang 192.168.100.2. Berarti yang ini ya. Kita coba buktikan apakah di sini bisa dibuka dan apakah di laptop bisa dibuka. Oke, di laptop sekarang sudah bisa dibuka ya. Nah, kemudian di klien yang pertama kita buktikan. Nah, dia tidak bisa terbuka alias diblok. Nah, seperti ini ya.